Sejak sebelum beliau menjabat sebagai presiden pun lingkungannya juga sudah mendukung tentunya, dalam artian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi kita di TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Ini adalah edisi yang ke-28 dan lama sekali libur, baru kita muncul sekarang ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol satu buku yang masih segar, baru keluar dari percetakan dan sekarang masih awal-awal dijual, yaitu judulnya Gender Gus Dur, Tonggak Kebijakan Kesetaraan Gender Era Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, penulisnya adalah seorang perempuan yang masih belia sekali dan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, S1 S2-nya, dan ini merupakan hasil riset dia untuk tesis ya. Jadi ini tema yang sangat menarik karena dalam masa yang sangat singkat ternyata Gus Dur sebagai presiden itu menancapkan satu kebijakan yang pengaruhnya terasa sampai sekarang. Nah, apa sih kebijakan itu? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ashili Ahidsti. Oke, halo Mbak Ashili Ahidsti. Halo Mas Ali. Iya, ini saya kalau baca namanya bingung. Kalau panggilannya Hili ya. Hili saja. Hili ya. Jadi Ashili Ahidsti. Jadi ini dari ini ya, buku apa? Dari tesis. Ini buku pertamanya Mbak Hili. Iya, itu buku pertama saya, diolah dari tesis di Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Ya, judulnya ini ya, Gender Gus Dur. Jadi Gus Dur punya peran. Ya. Nah, peran apa saja sih yang penting itu, yang Gus Dur tentang gender itu, kalau singkatnya itu apa? Jadi kalau dalam buku ini itu saya menuliskan beberapa hal. Jadi tidak hanya saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, tetapi sebelum menjabat sebagai presiden, saat dan juga saat menjadi presiden. Dan meskipun singkat ya Mas ya, itu setidaknya ada 3 yang saya cuplik di sini terkait tentang kasusnya. Yang pertama adalah perubahan nama kementerian, dari Kementerian Peranan Urusan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Lalu disahkannya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender, dan juga terkait tentang pembebasan atau penyelamatan buruh migran. Jadi 3 hal ya, yang dihukum mati. Perubahan nomenklatur kementerian yang semula Kementerian Peranan Wanita, kemudian berubah menjadi Pemberdayaan Perempuan. Yang kedua, kebijakan mainstreaming gender dan yang ketiga, advokasi untuk buruh migran perempuan. Nah, sebelum ke situ, apa sih bedanya dengan kebijakan yang sebelumnya, katakanlah Orde Baru ya, lebih dari sekedar mengganti kata wanita dengan perempuan, peranan lalu menjadi pemberdayaan dan lain-lain. Apa mungkin trackingnya gimana dulu nih kalau kita sebut berubah, yang sebelumnya seperti apa? Ya, selain karena terminologi itu ya Om, terminologi wanita dengan perempuan seperti itu. Lalu sebenarnya yang saya masukkan juga di sini itu adalah kritikan dari menterinya pada saat itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan Hovifah. Pada waktu itu beliau awalnya tidak mau untuk dijadikan sebagai menteri. Karena apa? Karena pada saat Orde Baru beliau salah satunya juga yang untuk mengkritisi. Mengkritisi apa saja program-program Kementerian Peranan Urusan Wanita tersebut. Salah satu yang dikritisi adalah program-program kementerian itu hanya mendomestifikasi perempuan, dalam artian program-programnya itu dalam misalkan untuk KB seperti itu, hanya dalam tataran peranan perempuan di domestik, tetapi tidak untuk memberdayakan perempuan di ranah publik seperti itu. Oke, dalam bahasa sederhana nih Mbak Hili, domestifikasi perempuan atau peranan domestik itu seperti apa sih sederhananya? Mungkin bisa dikasih contoh nih biar mudah dimengerti nih. Jadi misalkan pada waktu itu adalah program-program terkait tentang mempush kebijakan keluarga berencana.
Lalu bagaimana sih misalkan seorang ibu tuh memaksimalkan peran menyusuinya seperti itu. Jadi peran-peran domestik terkait tentang melahirkan anak atau mengatur reproduksi dan juga terkait tentang menyusui itu yang lebih banyak diatur pada saat Orde Baru seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa sederhana udah perempuan di rumah aja, gitu ya. Perempuan di rumah jadi aja. Jadi ibu, jadi istri, gitu ya. Jadi ibu dan istri yang baik, nggak lebih dari itu. Padahal kan potensinya banyak. Potensinya banyak dan juga punya hak kan, gitu ya. Nah, peranan wanita artinya nomor 2 lah ya. Ya itu ya. Benar nggak seperti itu kira-kira? Yang lain lagi apa? Kebijakan lalu soal gender itu gimana? Jadi ada terobosan terbaru ketika pada saat kepemimpinan Gus Dur itu tercetus perubahan nomenklatur. Pada waktu itu di GBHN Garis Besar Haluan Negara itu pertama kali adanya kata gender di situ. Jadi dalam GBHN itu diatur bagaimana sih perempuan itu supaya bisa diberdayakan, tidak hanya dalam urusan ranah domestik saja, tetapi diperkuat untuk urusan publiknya seperti itu. Dan itu berkaitan dengan instruksi Presiden PUG nomor 9 tahun 2000 itu. Karena di situ adalah bagaimana sih supaya perempuan itu dilibatkan sebagai subjek dalam pengambil kebijakan, bukan hanya sebagai bukan orang yang diputuskan, tapi juga ikut memutuskan, gitu ya. Nah, mainstreaming itu seperti apa sih? Maksudnya mainstreaming, pengarus utamaan gender. Jadi memang zaman Gus Dur ya gender itu dimasukkan sebagai nomenklatur di dalam tata negara kita ya. Tapi seperti apa sih maksudnya dalam konteks mainstreaming itu? Pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming itu adalah memasukkan peranan perempuan ke dalam proses kebijakan, baik itu dari formulasi, implementasi sampai evaluasi kebijakan. Jadi sampai representasi juga. Ya, betul. Sampai pengambilan kebijakan. Betul. Ini penting sekali ya kebijakan itu ya waktu itu ya. Nah, waktu itu menterinya Khofifah Indar Parawansa ya. Jadi menteri pemberdayaan perempuan, bukan lagi yang peranan wanita. Nah, saya ingin tanya sebenarnya di Orde Baru tuh ada yang namanya Dharma Wanita. Nah, itu apa kaitannya dengan kebijakan Gus Dur ini? Jadi kalau yang saya tulis juga di sini itu adalah mengkritisi terkait tentang Dharma Wanita, lalu PKK, dan juga waktu itu salah satu organisasi pemasyarakatannya adalah KOANI kayak gitu. Apa yang mereka menjadikan dasar organisasi itu adalah istri ikut suami, dalam artian ketika kita melihat struktur PKK ataupun Dharma Wanita itu ketuanya pasti mengikuti siapa sih suaminya yang menjabat seperti itu. Gitu. Ya. Jadinya kalau misalkan suaminya yang menjabat X itu misalkan sebagai gubernur misalkan, maka istri gubernur itu yang akan menjadi ketua Dharma Wanita di provinsi. Kalau perempuan itu nggak akan menjadi ketua Dharma Wanita provinsi kalau nggak dapat suami gubernur, kan gitu ya. Jadi tapi kalau perempuan yang artinya nggak pernah punya cita-cita apa, tapi tiba-tiba bisa jadi ketua Dharma Wanita provinsi kalau istrinya gubernur ya. Jadi memang ikut konco wingking ya, konco wingking. Nah, itu memang setelah itu nggak begitu lagi kan? Atau gimana? Jadi kalau yang di zamannya Gus Dur itu mulai dikritisi seperti itu. Dalam artian yang saya lihat di sini adalah bagaimana sih untuk mulai melibatkan perempuan bukan hanya sebagai konco wingking saja, tetapi dia memang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Itu penting sekali ya. Kalau perempuan tidak mengambil kebijakan itu dampaknya memang apa? Bisa nggak dikasih ilustrasi gitu? Jadi misalkan seperti ini Mas, perempuan itu pasti punya pengalaman perempuan. Baik itu pengalaman reproduksinya, dari mulai dia melahirkan dan lain sebagainya, dan juga selama ini peran perempuan itu di masyarakat itu ditempatkan biasanya sebagai masyarakat yang rentan, dalam artian
sering mendapatkan diskriminasi dan lain sebagainya. Ketika perempuan itu masuk ke dalam proses keputusan kebijakan, pengambilan kebijakan, maka dia bisa menempatkan dirinya supaya perempuan lain ataupun masyarakat rentan lain, tidak hanya perempuan, jadi menghalau kerentanan itu terjadi. Ya, jadi keputusan itu kan memang sedikit banyak pasti akan mencerminkan kepentingan si orang yang memutuskan. Ya. Jadi kalau laki-laki yang memutuskan ya tentu saja sadar atau tidak sadar kepentingan kelaki-lakian ya. Dengan perspektif gitu. itu. Jadi kalau ada perempuan kan nanti akan muncul juga ternyata dari segi perempuan ada hal lain gitu loh. Jadi kebijakannya bisa dilihat lagi ya, yang mana yang paling penting ya, bisa diimbangkan atau tidak. Jadi bukan soal menang-menangan kan sebenarnya gitu. Lebih kepada saling mengisi. Nah kalau begitu memang kebijakan Gus Dur yang mainstreaming gender dan mengganti nomenklatur tadi sangat penting ya, artinya semacam babat alas untuk kebijakan-kebijakan ramah perempuan lainnya di masa yang akan datang, bisa nggak dibilang begitu? Betul. Karena memang ada beberapa kebijakan itu ketika saya tracking itu salah satu landasannya adalah PUG ini, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Oke. Nah saya ingin tanya lagi ya, ini Gus Dur kok bisa bikin kebijakan yang seperti itu padahal dia laki-laki, dari mana asalnya gitu, atau bagaimana ceritanya gitu? Ya, jadi kalau saya melihat dan saya bahas dalam buku ini itu sejak sebelum beliau menjabat sebagai presiden pun lingkungannya juga sudah mendukung tentunya, dalam artian keluarga beliau, keluarga Gus Dur itu adalah keluarga yang sangat demokratis. Sejak awal memang bahkan kakek beliau Kiai Bisri Sansuri itu membuka kelas pesantren pertama untuk perempuan. Lalu ayah beliau itu membuka sekolah hakim untuk perempuan yang pertama, seperti itu. Jadi ketika saya melihat ternyata contoh-contoh keluarga beliau pun sejak awal itu sudah ramah perempuan seperti itu. Sudah memberikan peluang perempuan untuk bersekolah, untuk berpendidikan, untuk menjadi hakim, seperti itu. Oke, jadi Gus Dur pribadi memang secara intelektual itu memang sangat memiliki perhatian ya pada perempuan. Tapi kalau Gus Dur sendirian aja apa bisa ya merumuskan gitu? Ada faktor lain nggak kenapa dia bisa begitu itu? Jadi kalau yang saya petakan di sini, saya menggunakan stakeholder mapping dalam memetakan aktor. Kira-kira siapa sih aktor-aktor yang berpengaruh? Kenapa kok kebijakan itu bisa disahkan seperti itu? Nah, itu yang saya petakan itu salah satunya adalah ternyata peran-peran aktivis itu yang di sekeliling beliau, yang sejak awal sebelum beliau itu menjadi presiden pun sudah, kan kita kalau melihat Gus Dur itu tokoh agama, aktivis juga seperti itu ya. Nah, pada saat beliau menjadi presiden itu kelompok-kelompok perempuan inilah yang juga menjadi circle utama mendorong supaya kebijakan pengurus utamaan gender ataupun juga kementerian perubahan kementerian itu disahkan. Oke, kalau saya boleh tahu siapa aja beberapa tokoh yang mungkin ada di circle Gus Dur waktu itu sehingga turut mempengaruhi dan pada saat yang sama Gus Dur mau mendengarkan gitu ya. Nah, itu siapa aja kira-kira misalnya? Yang kebetulan juga saya selain menteri loh ya, kalau menterinya jelas ya, Khofifah Indar Parawansa waktu itu. Terus siapa lagi kira-kira? Kebetulan juga yang saya wawancara itu adalah Prof. Musdah Mulia. Oke, Musdah Mulia, terus siapa lagi? Lalu untuk ini Nur Syahbani Kaca Sungkana. Nur Syahbani Kaca Sungkana. Kalau beliau itu adalah aktivis ini ya, pendiri LBH Apik. Dan juga pada waktu kepemimpinan Gus Dur itu beliau juga sebagai konsultasi di bagian hukum beberapa kementerian dan juga lembaga seperti itu. Konsultan di bagian hukum. Ya, lalu ada juga Maria Ulfah Ansor. Pada waktu itu beliau asisten Bu Sinta Nuriyah ya, sebagai ibu negara. Itu salah satu narasumber yang saya wawancarai, yang saya petakan. Jadi 3 orang itu Musdah Mulia, Nur Syahbani Kaca Sungkana, kemudian Maria Ulfah Ansor ya. Wawancara semua ya Mbak Hili? Wawancara langsung gitu? Langsung di Jakarta dan juga Jogja. Kalau Indah Parawansa juga Khofifah Indah Parawansa juga wawancara ya? Literatur ya?
Saya akses dari kumpulan pidato beliau saat menjadi menteri. Jadi circle ini sangat mempengaruhi. Ada lagi nggak selain yang 3 itu ya? Itu kayaknya saya ini para intelektual perempuan ya, para aktivis perempuan. Saya kira jadi menarik ya bagaimana teman-teman intelektual ini merapat ke istana, tapi pada saat yang sama betul-betul kontributif ya, untuk kepentingan kebijakan ya, ya gitu. Jadi cara bekerjanya waktu itu seperti apa? Apa mereka itu direkrut atau bagaimana? Jadi yang menarik kalau dari penuturan para narasumber itu adalah ketika Gus Dur menjadi presiden, itu istana itu seperti terbuka lebar untuk para aktivis. Dalam artian mungkin sebulan sekali ada kumpulan para aktivis masuk ke istana, lalu dibagi pembicaraan dengan beberapa tema seperti itu, misalkan kayak tema migran dan lain sebagainya. Nah, ketika saya petakan di situ, wah ternyata ini yang menjadi amunisi untuk Gus Dur sebagai presiden mengetahui isu-isu di masyarakat. Kalau pemilihan menterinya jadi Khofifah, ada ini nggak? Ada hal yang menarik nggak dengan kebijakan ini? Pemilihan Khofifah menjadi menteri pun itu juga sebenarnya awalnya bukan Bu Khofifah kayak gitu. Awalnya adalah Bu Saparina Sadli. Oh iya. Kenapa jadi Khofifah? Karena waktu itu Gus Dur meminta Khofifah untuk nembung ke Ibu Saparina Sadli. Lalu Bu Sap itu, panggilan beliau Bu Sap itu sudah terlalu sepuh, beliau merasa terlalu sepuh. Lalu Bu Sap mengatakan, ya sudah kamu saja yang menjadi menteri, seperti itu. Nah, gitu. Ya, lalu waktu itu awalnya Bu Khofifah bingung seperti itu, karena padahal waktu Orba itu saya termasuk orang yang paling mengkritisi kementerian ini, pada waktu itu masih peranan wanita ya. Lalu beliau bilanglah ke Gus Dur, menghadap ke Gus Dur, bagus ini kok Bu Sap malah bilang ke saya, meminta saya aja kayak gitu, karena beliau terlalu sepuh. Ya, karena terlalu sepuh seperti itu. Lalu ya sudah, Gus Dur dengan entengnya, ya sudah saya percaya dengan Bu Sap, dan ketika Bu Sap percaya dengan Bu Khofifah, ya sudah Bu Khofifah yang menjadi menteri. Tapi waktu itu Bu Sap masih membantu nggak? Bu Saparina Sadli membantu dalam diskusi-diskusi juga nggak? Beliau fokus ke Komnas Perempuan waktu itu ya. Tetapi karena Komnas Perempuan itu masih di awal-awal pendirian ya pada waktu itu, karena setelah reformasi, ketika saya tanyakan ini Komnas Perempuan terlibat nggak secara aktif dalam kebijakan-kebijakan, itu kata beliau tidak, karena masih fokus ke dalam internal. Tapi Komnas Perempuan waktu itu berdiri era Gus Dur juga? Kalau tidak salah Habibie. Oh Habibie ya. Ya, oke. Jadi sangat menarik ya ini ya. Teman-teman sekalian, ini kalau mau lebih detail cerita itu tadi, bagaimana Gus Dur ya, seorang presiden yang notabene laki-laki gitu ya, mau dan bersedia entah caranya seperti apa, mendengarkan teman-teman perempuan, istana terbuka, dan lahirlah kebijakan-kebijakan yang boleh saya sebut sebagai babat alas untuk banyak kebijakan yang ramah perempuan pada periode berikutnya ya. Oke, ini tidak tebal-tebal amat, bukunya saya kira 140-an halaman, dan ditulis dengan sangat padat dan sistematis sekali. Oke, Mbak Hili, saya mau nanya lagi nih, kenapa kok Mbak Hili tertarik dengan topik ini gitu loh, kira-kira asalnya gimana gitu? Jadi karena ini adalah tesis ya Mas ya. Jadi saya itu dari tugas akhir S1, strata 1, skripsi itu dan juga tesis ini, saya itu memilih tema yang saya suka. Maksudnya apa itu tema yang? Tema yang saya suka adalah tema gender. Gitu. Ya, waktu skripsi saya membahas tentang advokasi Kartini Kendeng, lalu saya mencari-cari kira-kira apa ya tema yang saya suka dan bisa saya kerjakan untuk tesis kayak gitu. Karena kenapa kok harus saya suka? Karena ya semuanya sudah mengalami kalau tugas akhir itu pasti ada naik turunnya, tantangan tersendiri. Ketika saya nggak suka dengan tema ini, maka saya bisa hilang semangat seperti itu. Dan isu-isu gender ini sudah saya geluti sejak S1. Saya suka dengan isu-isu gender, dan juga ditambah lagi saya tergabung dengan Gus Durian Jogja, sehingga saya merasa bahwa ini meskipun
dulu Gus Dur itu sebagai presiden hanya sebentar, tapi ternyata banyak ya kebijakan terkait tentang gender dan itu belum dibahas. Oh gitu ya. Jadi ini bisa kamu klaim sebagai studi yang pertama ya tentang kebijakan Gus Dur tentang perempuan di masa kepresidenannya. Iya, yang pertama. Oke. Bahkan yang membahas terkait tentang Gus Dur dari perspektif isu gender pun sedikit seperti itu. Iya. Oke, ini berapa lama Hili menggarap ya? Dari riset dan nulis segala itu ya? Turun lapangan sekitar 4 bulan karena harus bolak-balik Jakarta, Jogja, dan juga Cirebon. Salah satu narasumber yang saya temui juga ada di Cirebon. Sekitar 4 bulan itu untuk turun lapangan dan selesai naskah tesis sekitar 6-7 bulan. Kebetulan yang disebut circle itu pada masih hidup ya orangnya ya? Ya, ada berapa orang yang diwawancara berarti? Wah, sepertinya ada belasan ini. Oh gitu. Ya, sangat menarik sekali. Jadi memang buku ini ditulis berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif lah ya. Jadi ada belasan orang itu. 13 orang yang circle itu ya. Nah, kalau ingin tahu circle-nya siapa itu ya, coba lihat ini. Dan ini saya kira menarik juga kalau dalam konteks bagaimana teman-teman aktivis dan intelektual itu mendekat ke istana, tetapi di dalam konteks yang dalam tujuan yang mungkin jauh lebih luas dari sekedar jadi komisaris lah misalnya gitulah ya, jadi komisaris gitu, apa itu gitu loh. Nah ini contoh yang menarik sebenarnya bagaimana teman-teman ini bisa berhasil melakukan hal itu ya. Ini dulu waktu ujian nilainya apa? Waduh, selamat ya kalau nilainya A ya. Terima kasih. Oke, Mbak Hili, kalau tokoh atau pemikir perempuan yang kamu kagumi siapa ya? Prof. Musdah Mulia. Karena beliau juga banyak sekali ya gebrakan-gebrakan terkait tentang pemikiran gender. Lalu Vandana Shiva. Oke, Vandana Shiva ya. Itu buku gender pertama yang saya baca di waktu SMA, Ekologi waktu SMA. Ya. Oke, menarik ya. SMA kok sudah kenal feminisme ya. Yang kuliah belum kenal, payah nih, kalah sama Mbak Hili ini. Terus? Lalu tentunya Bu Sinta Nuriyah. Ya. Salah satu juga yang menjadi narasumber saya di buku ini, pemikiran-pemikiran beliau terkait tentang berarti Bu Sinta ya juga sangat punya peran ya? Ya, sangat ya, oke. Gus Dur itu terpaksa nggak kira-kira ya? Karena dipaksa oleh istrinya dan perempuan lain, kira-kira gimana? Maksudnya dalam membuat kebijakan? Iya. Kalau saya lihat itu tidak terpaksa, karena ketika kita tracking zaman beliau sebelum menjadi presiden pun sudah banyak artikel-artikel yang beliau tulis terkait tentang kesetaraan gender, meskipun jumlahnya kalau dibandingkan dengan isu-isu HAM lainnya ya lebih sedikit ya. Tapi itu tetap kemajuan ya. Karena begini, Anda tahu kan satu buku yang sangat terkenal Ahmad Wahid ya, itu catatan harian Ahmad Wahid. Dia menulis seluruh isu yang berkaitan dengan Islam, hak asasi segala macam ya, kecuali satu tentang perempuan. Itu nggak tahu kenapa absen. Artinya di tahun 70-an awal memang tidak populer pemikiran perempuan di dalam Islam itu ya. Atau kalaupun ada, mungkin konteksnya masih yang peranan gitu ya, masih yang domestifikasi lah gitu. Jadi saya kira memang ini gabungan antara personally Gus Dur di satu pihak dan lingkaran itu tadi di pihak lain kan gitu ya, Hili ya, gitu ya. Puas nggak dengan hasil yang ada ini atau masih ada gimana gitu? Ya puas, karena apa yang saya temui di lapangan sudah bisa menjawab pertanyaan saya, dan juga tentunya sudah bisa dibukukan supaya bisa dibaca oleh banyak orang ya. Oke, ini terakhir ya. Hili sekarang kerja di mana ya? Saya di Visipol UGM, jadi peneliti terkait di PPKK Visipol UGM. Oke, keren sekali ya. Semoga nanti bikin riset-riset yang lain lagi yang menarik ya. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, barusan tadi perbincangan kita ya dengan Ashili Ahitsti ya, tentang buku dia yang baru dikeluarkan, Gender Gus Dur, yaitu cerita tentang bagaimana kebijakan Gus Dur semasa dia jadi presiden berkaitan dengan perempuan atau dengan gender. Dan dari situ kita tahu bahwa kebijakan yang ditelurkan Gus Dur itu sangat signifikan, sangat strategis,
karena dia seperti pembuka jalan bagi kebijakan-kebijakan ramah perempuan lainnya. Oke, jadi itu kira-kira ya obrolan kita hari ini. Terima kasih ya Mbak Hili ya, sangat menarik sekali. Terima kasih juga Mas Salim. Ya, kita kalau ada yang mau beli bukunya silahkan kontak penerbit Gading ya, penerbit yang bagus. Kalaupun tidak bagus ya karena dia penerbit Gading ya, kan nggak ada gading yang tidak retak, nah, tidak ada gading yang tidak retak. Oke, sampai ketemu lagi di edisi mendatang. Salam waras dan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.